warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Al-Iksani Pratama dari Teknologi Penginderaan Jauh ingin menyampaikan hasil presentasi pada mata kuliah Komputer Pemrograman yang berjudul Pengantar Program Komputer dan Algoritma Program. Pengantar program komputer dan algoritma program merupakan bahasa pemrograman komputer ialah instruksi standar untuk memerintah sebuah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan satu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah suatu data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama, Object Oriented Language, terdiri dari Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Yang kedua itu ada High Level Language, seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga, Middle Level Language, seperti bahasa C. Yang keempat itu ada Low Level Language, seperti bahasa Assembly. Selanjutnya ada generasi bahasa pemrograman. Yang generasi pertama itu seperti Machine Language, yang kedua Assembly Language, Assembler. Selanjutnya ada High Level Programming Language, CN Pascal, KL, Fourth Generation Language, SQL, dan yang kelima Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh suatu CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source code menjadi bahasa mesin, machine language. Ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Selanjutnya ada logika berpikir manusia seperti program. Logika ini berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang ditukarkan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Logis berarti masuk akal dan memenuhi hukum logika. Penalaran untuk penarikan kesimpulan. 1. Deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. 2. Induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Selanjutnya ada algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mukabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh kata akar kata aljabar, algebra. Model penyusunan algoritma. 1. Dengan bahasa semu, pseudocode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua, dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif ini biasanya juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Cara penulisan algoritma yang pertama itu pseudocode, flowchart, dan kalimat deskriptif. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konversi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudocode ini adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya kita gunakan. Yang kedua, flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Kalimat deskriptif.
Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif ini biasanya juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan suatu bahasa yang jelas. Mungkin hanya segitu presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.